Selamat Pak Bambang. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru yang kami hormati, ya. Alhamdulillah syukur pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, walaupun kita tidak tatap muka, artinya kita masih bisa berkomunikasi, ya, dengan harapan bersama mudah-mudahan kegiatan yang diinisiasi oleh kawan-kawan ini bisa ada titik temunya dan menemukan masalah yang bisa terselesaikan. Kemudian selanjutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kehadiran kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita di akhir zaman mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Amin. Nah, Bapak Ibu guru yang kami hormati, izinkanlah kami di sini ingin menyampaikan sedikit, ya, apa yang kami dapatkan waktu itu beserta kawan-kawan pada saat mengikuti daring Zoom yang berkaitan dengan biaya daring dari Provinsi Sumatera Selatan. Waktu itu yang ikut di lab untuk kawan-kawan itu mungkin salah satunya bisa membantu untuk menyampaikan apa yang menjadi kewajiban kita yang sekiranya Pak Bambang, mic-nya mati, Pak. Bentar. Coba Pak Bambang ini lagi, Pak. Oke, sudah. Ya. Oke, terima kasih ya. Kemudian supaya langkah ini nanti bisa tersampaikan, untuk acuannya, ya, coba saya share screen dulu karena ini berkaitan dengan pendanaan yang dilimpahkan ke sekolah masing-masing yang sebagai penerimanya adalah PTK pada sekolahan itu. Dan pembiayaan itu semuanya diminta pertanggungjawabannya berkaitan dengan pengiriman dokumen yang dilakukan oleh masing-masing PTK. Nah, maka dari itu kami sebagai pengelola dari pembuatan laporan yang nantinya kami kirimkan ke dinas itu mengajak semua kawan-kawan semua supaya bisa memahami bahwasanya laporan daring ini memang benar-benar harus disampaikan. Jangan sampai ketika nanti ditanya yang berkaitan dengan pelaporan kita tidak punya datanya sama sekali. Kita tahu sendiri yang namanya orang dinas, ya, pada waktu Zoom daring kemarin yang diminta tetap laporan dan laporan tidak tahu bentuk laporannya itu seperti apa. Yang penting kita sudah mengawalinya supaya tidak terjadi miskonsepsi, saya tidak membuat laporan dan sebagainya. Ya mungkin seperti itu. Nah, dasarnya mungkin saya share screen seperti ini Bapak Ibu, izin. Ini tidak bisa ya share screen Mas ya. Nah, jadikan host dulu ya, Pak. Mas di Oh iya. Oke. Jadikan itu co-host, Pak. Jadikan co-host, Pak Wahyu. Iya. Bapak jangan jadikan host. Oke, terima kasih ini untuk fasilitasinya dari Zoom. Punya siapa ini? Sudah Pak, udah jadikan host. Sama siapa ini? Oke, terima kasih. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Kelihatan, oke. Nah, dasarnya yang kita ambil itu melalui surat edaran mekanisme biaya daring dan itu sudah ada surat edarannya. Di antara surat edaran itu yang isinya
kalau Bapak Ibu buka di ptksumsel.wordpress.com yang bikinannya Mas Anang itu semuanya di situ ada semua yang berkaitan dengan pembiayaan daring. Nah, disinilah kita nanti untuk menyatukan persepsi bagaimana cara pembuatan laporannya supaya tidak terjadi tumpang tindih. Mana yang tugasnya TAS, mana yang tugasnya PTK. Nah, ini. Nah, salah satunya nanti kita itu diminta untuk membuat folder di Google Drive yang isinya itu perjanjian kinerja, info GTK, SPTJM, surat tugas tenaga administrasi, ini khusus untuk yang TAS, kemudian laporan bulanan kegiatan beserta foto dan dokumen pendukung lainnya. Ini yang berkaitan dengan pelaporannya. Nah, kemudian dari pelaporan itu bagaimana teknisnya, maka diminta setiap PTK itu membuat link pada folder di Google Drive-nya masing-masing. Nah, pada Google Drive-nya masing-masing. Nah, contoh yang berkaitan dengan dokumentasi perjanjian kinerja, input cash jam dan lain sebagainya tadi sudah diserahkan. Mungkin seperti ini juga. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Share screen yang berkaitan dengan perjanjian kinerja tahun 2021. Mas, yang tadi Pak belum dipindah. Oke, saya stop. Ini. Nah. Ini ya. Kelihatan ya Pak Arya ya? Kelihatan Pak Bambang. Sip. Oke, siap Pak Arya. Oke. Nah, ini bukti perjanjiannya yang berkaitan dengan formatnya yang di-share ya, yang di-share. Sebenarnya terima kasih sekali tadi sudah disampaikan ya, di-share oleh Puput itu. Ini sebenarnya rangkaian ini sudah jauh-jauh hari sudah kami persiapkan, tapi berhubung kondisi yang tidak memungkinkan sehingga baru tadi ingat, oh iya masih punya tanggungan ini. Nah, itu terima kasih sekali sudah diingatkan dari kawan-kawan. Ya. Jadi kita saling mengingatkan. Intinya di sini adalah nanti untuk top sekolah silakan disamakan. Mungkin Mas Wahyu nanti untuk dibuatkan ya. Ini nanti saya kirim topnya kemudian dibagikan ke kawan-kawan semua. Nah, ini nama ini menyesuaikan dengan nama PTK-nya. Kemudian nama kepala sekolah di sini. Kemudian berikutnya adalah isiannya adalah sasaran, indikator sasaran atau target. Nah, ini di sini kita diminta untuk membuat sasarannya itu apa, indikator sasarannya itu apa, targetnya seperti apa. Nah, mungkin dari sini kita masih mengawang. Kiranya yang perlu kita menjadikan sasaran itu apa, indikator sasaran apa, targetnya apa. Kalau kami dari buka tadi, saya lanjutkan dulu, next nanti berikutnya kita bahas bersama aja. Terus kemudian SPTJM-nya, SPTJM seperti ini. Sama tadi. Ini juga ada metrainya. Berikutnya adalah laporan bulanannya. Ini ada nama PTK. Misal kalau ini bulan Juli, berarti bulan Juli nama PTK-nya, jabatannya, unit kerjanya. Kemudian minggu pertama itu rencana kerjanya apa, realisasinya seperti apa, respon pimpinan seperti apa. Nah, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Nah, berikutnya dari rangkaian ini diminta untuk link Google Drive atau cloud storage ya, untuk dokumentasi foto kegiatan dan dokumen lainnya selama bulan ya, ini bulan Juli misalnya, yang sudah dibuatkan short link dengan alamat short link ini untuk alamat yang nantinya kita buat di Google Drive-nya masing-masing. Nah, ini tulisan keterangannya. Kemudian untuk terakhir ini adalah diisi untuk nama kita. Nah, itu.
Nah, dari sini mungkin yang menjadi bahan untuk kita isi itu seperti mungkin Bapak Ibu guru yang lain bisa memberikan tanggapan dan perumusan yang lain-lain yang berkaitan dengan ini. Ini intinya apa yang sudah kita lakukan selama daring itu bisa dituliskan pada laporan seperti ini. Oke, tutup dulu. Sudah ya Bapak Ibu, ini yang berkaitan tadi bacakan. Ini yang pertama, ini yang kedua, dan yang ketiga berkaitan dengan apa ini shortlink ya, alamat ya, alamat. Saya stop dulu. Shortlink. Ini saya coba membuka di Google, ya, akun di Google-nya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak Bambang. Google ya? Ya, Pak. Oke. Nah, di sini yang berkaitan dengan shortlink tadi, ya, ini mungkin kawan-kawan sudah pernah terbiasa menggunakan Google Drive, tapi yang belum terbiasa mungkin perlu pemahaman bersama supaya nanti kita satu sekolah bisa selesai tugas tersebut. Nah, ini kalau misalnya kita lihat pada akun Google Drive kita, ya, ini pojok kanannya kelihatan ya. Ini ada yang namanya Drive. Drive ini ketika klik, maka muncul beberapa halaman yang berkaitan dengan Google Drive kita. Ini adalah penyimpanan virtual yang kita miliki. Biasanya itu disediakan 15 GB. Ini yang free ini ya. Ini yang free. Kalau ingin yang berbayar ya bisa lebih dari 15 GB. Nah, lalu bagaimana untuk membuat shortlink tersebut? Ya kita setidaknya membuat folder sebelumnya itu. Nah, folder ini berisi berkaitan dengan data kita tadi. Nah, untuk langkahnya pembuatan folder itu bisa kita klik kanan, kemudian folder baru. Nah, kemudian di sini dituliskan nama PTK-nya. Misalnya saya sendiri, Bambang, laporan bulanan. Kemudian kita buat yang diproses. Oke. Nah, di sini sudah ada laporan bulanan ya, di sini Bambang laporan bulanan. Kemudian kita double klik di laporan bulanan itu. Nah, kalau foldernya sudah dibuat, saya rasa untuk subfoldernya perlu kita isi. Supaya foldernya kita isi ini memudahkan untuk mereka supaya bisa mengecek. Bisa diisi buat folder baru lagi, laporan daring bulan Juli ya. Nah, ini. Kemudian langsung sekalian 3 aja juga ada masalah. Atau misalnya langsung tadi kan sudah Agustus, biar mudah untuk bacanya. Agustus. Kemudian September. Saya Nah, oke. Ini artinya
kita sudah membuat folder yang ada di link. Dari bulan Juli ini coba kita buka, isinya masih kosong, ya kita upload file yang berada laporan tadi. Nah, ini upload file. Ini hanya contoh Bapak Ibu, nanti bisa kita perbaiki secara bersama pembuatan linknya. Upload file. Nah, upload file ini kita isi untuk filenya. 122 biaya daring. Nah, misalnya ini format dengan biaya daring. Kita buka secara otomatis. Nah, ini akan masuk untuk format yang kita punya. Artinya kita sudah mempunyai data yang ada di laporan bulan Juli. Selebihnya berkaitan dengan foto kegiatan, itu silakan Bapak Ibu tambahkan. Nah, foto kegiatan ini berkaitan dengan foto kegiatan selama daring, mungkin bisa bisa Zoom, bisa siswa lagi mengerjakan tugas yang sedang kita lakukan dan lain-lain, yang intinya dokumentasi pendukung untuk pembelajaran daring. Nah, ini salah satunya bahwasanya kita sudah mempunyai short link yang ingin dibagikan ke pengisian ke operator nantinya. Nah, lalu bagaimana untuk mengambil short link tersebut? Ya, mungkin salah satunya bisa kita klik di sini juga bisa, ya, laporan ini. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian dapatkan link. Nah, artinya dapatkan link. Nah, inilah link yang nantinya kita kirimkan. Nah, ini kita salin link. Nah, tapi sebelum itu kita lihat dulu apakah link ini nanti bisa dibuka oleh kita sendiri atau orang lain bisa membuka semua. Maka di sini jangan dibatasi, ya, siapa saja yang memiliki link bisa dibuka. Nah, ini penglihatnya, silakan. Ya, ini bisa mengakses, lihat saja, boleh. Artinya link itu nanti berarti ketika laporannya itu bisa dibuka, ada, ya berarti linknya sudah bisa dibuka. Tapi kalau misalnya linknya dibuka minta kode kunci akses, itu yang akan merepotkan pihak sananya. Nah, karena link-link inilah yang kita kirimkan. Nah, kalau sudah, maaf ini tadi ya, kita ulangi lagi ya, ini tadi ini kemudian salin link. Nah, berarti salin link inilah yang nanti kita dapatkan. Nah, salin link ini bisa Bapak Ibu kirimkan ke mana dulu, ya. Misalnya mau ke WA atau bisa, ya, misalnya seperti ini ya. Itu mungkin seperti itu link yang kami kirimkan. Selesai. Nah, itu berarti sudah ada 3 tahapan. Yang pertama tadi surat edaran yang berkaitan dengan biaya daring, kemudian yang kedua format laporan, yang ketiga adalah pembuatan link yang berkaitan dengan laporan bulanan. Nah, ketika sudah sampai di sini, kita sudah mendapatkan linknya. Nanti tugas Bapak Ibu semua melaporkan kepada kami yang tadi linknya sudah dibuat oleh Mas Wahyu. Sudah selesai Mas tadi Mas ya? Sudah Pak. Oke. Nah ini kelihatan Mas? Kelihatan ya? Ya, ada Pak, ada. Nama PTK ini ya? Kelihatan ya? Ya oke. Nah, ini untuk linknya nanti biar dibagikan. Nah, nama PTK, kemudian statusnya, mata pelajarannya apa dipilih di sini. Terus kemudian materi ajarnya apa. Materi ajar itu sesuai dengan yang Ibu ajarkan. Terus kemudian kelasnya itu pilihan, kemudian bulan pelajaran bulan berapa, kemudian link Google Drive-nya yang tadi
dipastekan kemudian kirim. Nah, itu yang berkaitan dengan link-link yang tadi. Nah, ketika nanti semuanya sudah terkirim, Bapak Ibu, tugas kami adalah melanjutkan pengisian biaya daring dari dinas. Nah, contoh untuk pengisian biaya daring seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Ini dijadikan satu sheet nanti dari masing-masing link yang sudah dibuat. Nah, kemudian seperti ini, kemudian kita kirim untuk periode bulan Juli. Nah, mungkin itu sedikit gambaran yang berkaitan dengan pelaporan daring mulai dari yang pertama, kedua, dan ketiga. Selebihnya silakan Bapak Ibu tanggapi bagaimana kita melanjutkan yang berkaitan dengan pelaporan daring seperti ini. Intinya dari sini adalah semuanya wajib membuat laporan yang berkaitan daring. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Ibu semuanya. Oi, diam dulu. Diam. Bang mau nanya. Silakan, Bu. Bang, itu tadi kan ada pilihan kelas ya. Ya. Pilihan kelas itu kan kalau misalnya kita itu dalam mengajar itu kan ada misalnya ada 7 kelas, apakah digabung laporannya itu digabung atau bagaimana Pak? Karena itu tadi kan kelasnya masing-masing, apalagi kalau yang dia ngajar kelas 10, kelas 11 itu pelaporannya nanti bagaimana untuk milih kelasnya tadi. Oke, ini untuk yang linknya tadi ya, untuk yang linknya tadi ya Bu ya. Yang ini Pak, yang formulir tadi Pak. Oke, sebentar. Yang ini ya? Ya, yang ini. Oke, nama PTK ini jelas ya. Kemudian statusnya itu guru atau tenaga administrasi sekolah, mata pelajarannya apa ini bisa Bapak Ibu pilih. Ya. Terus kemudian materi ajarnya bisa Bapak Ibu silakan isikan. Kalau misalnya ngajarnya geografi ya materi geografi 1 apa. Kemudian kelasnya kelas berapa seperti itu kira-kira. Yang ditanyakan apa Bu? Lebih dari itu ya? Enggak Pak, itu bisa dicentang lebih dari 1 ya? Bisa. Ini checklist tadi kayaknya Bu. Ya, checklist ini. Oh. Nah ini. Oh gitu. Oke Pak. Baik-baik. Jadi kalau Cuman ini tadi kayaknya harus dibuat checklist juga Mas ya. Yang mapel pilihannya nih Mas. Ya. Ini kan tinggal kalau misalnya dia coba diklik Pak, diklik 1. Nah, masuk dia. Ya, kalau misalnya dia ini ngajarnya 2 mapel, artinya enggak bisa milih 2 mapel, Mas. Berarti checklist ya? 2 checklist aja enggak apa itu, Mas. Oh iya. Terus periodenya bulan berapa sudah? Oke, mungkin seperti itu, Bu. Tanya Pak Bambang. Tanya juga Pak Bambang, nanya juga. Iya, monggo, Bu. Ayo. Itu kan tadi ada materi ajar ya Pak ya. Kalau kelasnya kan ini beda. Misalnya kelas 10 sama kelas 12. Nah, materi ajarnya kayak mana Pak Bambang isinya? Oke, terima kasih, Bu. Dibuat dipermudah aja. Misalnya ini ya, misalnya saya sendiri, misalnya ini prakarya. Ya. Di-refresh coba, Pak. Ya, misalnya saya sendiri, maaf saya aku refresh dulu. Nah, udah. Misalnya saya sendiri prakarya. Kemudian materi ajarnya ini bisa Ibu tuliskan ya. 1, kerajinan. Nah, berikutnya kalau misalnya ngajarnya biologi, tahu ini nomor 2 ini apa, misalnya anatomi atau siapa. Nah, ini seperti ini. Ini yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri untuk materi ajarnya. Artinya materi ajar itu memang apa yang diajarkan. Itu aja mungkin. Gimana Ibu? Pak mau nanya. Ya silakan Bu. Pak Bambang. Materi ajar kita kan berbeda Pak.
mungkin berbeda Ya. hari. Apakah ngisi itu juga setiap hari untuk ngelaporinnya, untuk melaporkan kegiatan itu? Ya, ambil poin yang paling pentingnya aja, yang poin pentingnya Bu. Untuk yang selama 1 bulan itu materi ajar yang kita ajarkan itu apa selama 1 bulan di situ. Nah, itu bisa dituliskan dalam bentuk teks karakter, enggak harus pilihan. Yang tahu materi ajar adalah Bapak Ibu sendiri yang mengajar. Kalau misalnya materi ajar selama 1 bulan itu terdapat 3 materi ajar, ya enggak masalah, tinggal dituliskan aja seperti itu kira-kira. Mungkin seperti itu. Atau mungkin ada teman yang lain, silakan. Bang. Halo, Ya, silakan. Bang. Silakan, ya. Nanya. Ya. Ini kan dibuat untuk bulan Juli, Agustus, September ya. Iya, Pak. Berarti harus, sedangkan sekarang kan baru bulan Juli ya. Iya. Jadi untuk tiga bulan ke depannya menunggu atau disiapkan Mbak? Pada link Google Drive itu terserah kita Pak Arya, mau diisi kapan. Yang jelas laporan untuk bulan Juli itu sudah terselesaikan di akhir periode Juli. Kemudian di periode Agustus kalau misalnya mau diisi sekalian sementara materinya belum diajarkan, ya enaknya gimana, monggo. Seperti itu. Terus kemudian yang September juga sama mengikuti. Artinya setiap laporan itu diminta di akhir bulan. Berarti kalau ngelihatkan itu masih lama nak cair Pak Bambang ya. Iya, kalau ini terus kemudian kalau masih nak dilaporkan ke pucuk, kemudian di pucuk lagi tidak apa? Cak kemarin yang biaya apa yang kemarin itu sudah dikeluarkan lagi. Ujung-ujungnya susah nganggur caknya ini. Tadi Oke, itu mungkin terima kasih Pak Arya ya. Ya seperti itulah kita di bawah ini selalu menjadi apa namanya ya, bahan bahan percobaan terus yang berkaitan dengan kebijakan yang di atas. Kita tidak tahu juga itu biaya daring itu realisasinya kapan. Yang jelas itu sudah ada surat edarannya yang ditandatangani oleh kepala dinas, yang dari nomor gubernurnya sudah ada. Intinya kalau misalnya cair itu saya yakin cair karena di situ sudah ada apa nomornya. Tapi soal pencairannya itu kapan, nah ini yang mungkin menjadi pertanyaan. Yang jelas yang perlu kita siapkan adalah ya itu tadi pelaporan seperti itu. Oke. Mungkin itu bisa sekedar apa namanya berbagi. Oke Pak Bambang, terima kasih. Ya Pak Bambang ya. Ya silakan Bu Dang. Ini Pak, itu tuh untuk laporan, kita membuat laporannya itu kita tuh ambil satu sampel kelas saja apa seluruh kelas yang kita ajarkan Pak? Di Google Form tadi sudah disediakan Bu. Tadi apa namanya? Masing-masing per kelas tadi itu. Artinya ya kita mengajar di kelas mana ya itu yang kita pilih. Berarti semua. Jadi kalau misalnya kita ngajar 3 kelas ya 3 kelas berarti gitu Pak. Ya yang kita ajarkan iya. Iya, seperti itu. Nyambung Pak dari Bu Endang Pak. Iya. Pak, bukti fisiknya hanya berupa foto kan? Bukan nilai atau. Iya, bukti fisiknya berupa foto itulah Bu. Berarti kalau kita ngajar 3 kelas gitu apa harus 3 kelas apa? Menyesuaikan dengan yang kita ajarkan kayaknya Bu. Ya, kelas misal kelas 11 IPA 1, kemudian 11 IPA 2, bukti dokumentasi yang ngajar kelas 10 IPA 1 itu apa di situ? Ataukah mungkin foto Zoom, ataukah mungkin foto Google Classroom, ataukah mungkin yang LMS yang lain yang berkenan untuk pembelajaran anak atau WA? Ya disitulah mungkin yang berarti tidak harus Zoom ya Pak, berarti bukan pertemuan seperti ini ya, bisa bentuk tugasnya gitu ya Pak, atau absen ya. Gitu ya. Pak, makasih. Nah itu mungkin bisa, yang jelas apa ya, kegiatan selama daring itu apa yang kita lakukan intinya ke situ, mereka itu yang diminta itu. Jadi tidak zong, tidak serta-merta kita loss control gitu, seperti itu. Di Google Classroom kalau misalnya kita mau screenshot juga banyak di situ isinya, absensi siswa, materi bahan ajar dan lain-lain, banyak sekali ya.
Mungkin seperti itu Ya, mungkin, Bu. nanti kalau nggak punya minta Eka Novia banyak foto Pak Arya. Ya, silakan menyesuaikan. Ya nggak punya foto boleh disensor kan, nanti tempel itu saat ini. Kalau untuk Terus akhir kan periode lagi. Juli ini kayaknya ya emang harus kapan ada. Pak kita, Pak? Karena KBM-nya sudah 30 ya, berjalan itu. KBM-nya. Kecuali kalau KBM-nya belum berjalan. Berjalan tapi belum ngajar ini Pak Bambang, masih Zoom. Masih ini IHT. Ya enggak berapa disampaikan aja laporan IHT itu, Pak. Itu juga merupakan bagian dari faktor pendukung. Ya, untuk proses pembelajaran. Memang kegiatannya ada seperti itu. Ya, seperti itulah ya. Pak, kalau yang kayak itu Pak, TU Pak, laporannya bagaimana? Oke, coba ini saya share screen tadi ya dari beberapa grup di info PTK itu, dari info PTK Sumsel. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini kalau dari sini ya, Kelihatan, emang Bang, kelihatan. emang dari pembuatan laporan juga masih meraba-raba semua dari grup dari info PTK Sumsel ini. Jadi masih meraba-raba, yang penting pembuatan laporannya itu seperti apa. Maaf ini saya satu tadi mana tadi itu. Ini ada mungkin Bapak Ibu yang gabung ini bisa bisa bergabung di situ. Banyak sekali permasalahan yang disampaikan di situ. Silakan nanti baca aja Bapak Ibu untuk yang di grup info PTK Sumsel itu. Tadi saya sudah men-screenshot sebenarnya untuk contoh-contoh dari laporan kawan-kawan itu. Cuman ya itu tadi, masing-masing sekolah beda isinya. Nah tadi udah ketindas banyak sekali. Pak, tadi saya share itu loh Pak, apa hasil dari mana Pak? Guru Nusa Bakti Pak di WA. Oke ya. Ya itu mereka ya buatnya kayak gitu sederhana juga, cuma nggak ada fotonya Ya, juga. ya mungkin ya seperti itu Bu ya, dibuat sederhana atau gimana itu isinya yang seperti itu isinya. Nah, dia tergantung kita mau mengisi apa, yang jelas yang laporan belajar daring seperti itu. Nggak tahu dibaca apa enggak, yang jelas kalau misalnya ada laporannya berarti ya kita membuat laporan itu yang aman gitu. Nah, stop dulu. Buat dulu ya Pak, bener salahnya nanti kan. Nah, urusan benar salah, yang benar itu adalah milik Tuhan, Bu. Urusan benar salah urusan belakangan. Yang jelas kita tuh sudah bikin pelaporannya memang mundur seperti ini, sudah aman kita. Bener ngomong apa, Pak, Bu? yang tadi gimana Pak? Yang laporan tadi itu ada tuh sasaran, target, terus apa dalam tabel. Nah, apa yang diisi itu? Ini hanya contoh ya, Bu ya. Sasaran misalnya, sasaran itu kita melakukan pantauan terhadap siswa dalam proses pembelajaran daring. Indikator sasarannya itu siswa kelas berapa.
Nah, kelas siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12. Targetnya berapa persen yang sudah kita lakukan? Misalnya 80% itu. Kemudian apalagi ya kalau misalnya sasaran itu bimbingan siswa yang bermasalah selama pembelajaran daring. Indikator sasarannya bisa jadi pemanggilan siswa yang bermasalah yang berkaitan dengan pembelajaran daring. Targetnya berapa persen? Terus satu lagi sasaran berkaitan dengan permasalahan bisa jadi penyelesaian masalah yang siswa yang apa ya intinya ya, penyelesaian masalah siswa terhadap mapel yang bermasalah berkaitan dengan atau materi yang bermasalah dalam materi daring. Indikator sasarannya ya penyelesaian permasalahan siswa terhadap materi yang kita lakukan. Itu mungkin salah satu isian berkaitan dengan sasaran, indikator sasaran atau target. Ya, tergantung kita mau diisi apa yang berkaitan dengan pembelajaran daring itu. Intinya dari sasaran, indikator sasaran, target itu sesuai dengan tupoksi yang sedang kita lakukan selama menjadi PTK. Tupoksi kita mengajar ya di situ berarti ada permasalahan, ada sasaran, ada target. Itu aja kayaknya. Pak. Iya. Kalau misalkan sasarannya ini misalnya versi saya ya. Iya, silakan. Saya buat siswa gitu. Misal siswa 11 MIPA 1 gitu. Sedangkan indikator targetnya itu sesuai dengan materi. Misalnya memahami sejarah bangsa Indonesia kayak gitu, Pak. Lalu targetnya berapa persen? Misalnya 85%. Kayak seperti itu bisa nggak, Pak? Jadi nggak hanya melulu tentang permasalahan siswa itu, tetapi juga tentang ilmu mereka nanti yang mereka dapatkan di mata pelajaran itu. Nah, itulah yang dinamakan laporan daring. Target, pencapaian, indikator, sasaran, sama persis yang Bapak Ibu sampaikan. Merencanakan pembelajaran itu juga sudah termasuk sasaran. Melaksanakan pembelajaran itu juga sudah termasuk sasaran. Menilai hasil pembelajaran itu juga sudah termasuk sasaran. Ya mungkin seperti itulah Bapak Ibu. Ya indikator sasaran pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran itu juga sudah masuk indikatornya. Pelaksanaan pembelajaran secara daring kelas berapa itu juga sudah termasuk indikator sasarannya. Penilaian hasil tadi juga sudah termasuk indikator. Ya mungkin salah satunya seperti itu. Tergantung kita bagaimana mengisi yang namanya isiannya selama belajar daring. Mungkin seperti itu bagus itu Bu Reta. Silakan Pak. Ada guru yang lain yang menambahkan silakan. Ya. Jadi berbagai sumber silakan menurut versi Ibu masing-masing. Yang jelas kita menyamakan bagaimana pelaporan daring dari SMA kita itu memang betul-betul ada dan real sesuai dengan kondisi lapangan yang ada. Supaya kalau tidak ada inspektorat, ya ini beritanya kan, kalau ada inspektorat yang datang, kita tidak keteteran menyiapkan berkas kita. Sudah itu aja intinya. Itu ribetnya kalau bikin laporan yang belajar daring. Mungkin kalau untuk yang BSU tidak ada laporan ya. Oke, Bapak Ibu yang lain bisa menambahkan, tidak harus dari apa? Supaya pemikirannya bisa berjalan bersama-sama. Bang. Pak. Iya, Mas. Untuk pengisian Google Form-nya mulai kapan nanti Pak yang PTK-nya? Itu dimulai dari sekarang Mas. Nanti akhirnya itu sebelum Juli ini sampai tanggal berapa? 31 atau 30 Mas? 31. Tanggal 30 itu serasa sudah selesai semua tanggal 30. Jadi nanti sebelum tanggal 31
dari link-link yang sudah ada itu kita kirimkan, karena kita ini sudah agak terlambat juga olehnya. Berarti yang apa? Yang PTK tuh baik yang guru sama yang staf TU itu kan ngeprint yang dari SPTJM-nya, terus ditempel materainya, lalu di-scan gitu ya Pak ya. Terus di-upload ke yang Google Drive-nya juga. Ya. Ya seperti itu ya Mas. Ataupun langsung dibentukkan PDF, kecuali yang apa namanya? Yang materai tadi kan, langsung di PDF kan laporannya, enggak masalah di situ, langsung diunggah aja. Tanggal 31 terakhir, jadi tanggal 30 sudah kumpul. Jadi terakhir tanggal 30 ya Pak ya? 30 masih ada restan 2 hari Mas. 1 harinya mengumpulkan yang punyanya kawan-kawan itu untuk dikirim melalui Google Sheet-nya. Yang foldernya itu langsung bikin 3 bulan apa cuma 1 bulan dulu Pak? Folder yang dalam drive-nya tuh. Bulan Juli kan, tadi Juli, Agustus sama September. Nah, yang guru-guru ini bikinnya cuma satu folder dulu apa langsung 3? Periodik berjenjang yang sedang dilakukan berarti 1 bulan dulu Mas. 1 bulan dulu ya? 1 bulan dulu bisa. Belum dilakukan sudah buat laporan, waduh. Nah ini untuk kawan-kawan yang tas ini gimana ini? Laporannya itu. Tidak ada yang mewakili ya Mas ya? Tadi itu kayaknya ada yang mau join lah Pak. Yang Yuk Lab tadi itu mau join tapi katanya nggak bisa-bisa. Ada nggak yang belum di admit Pak? Oh ada 2. Ada 2. Oke, mungkin itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain tambahan? 1 jam berjalan. Wah, adem ayem ini. Yang lain? Ini kan untuk pelapor TU, ini tadi belum dijawab dengan jelas itu sistemnya seperti apa, Pak? Yang? Untuk pelaporan TU. Nah ini masalahnya kawan-kawan TU ini tidak ada yang mewakili. Cuma Mas Wahyu tok nih. Apa TU ini juga harus foto? Berarti mereka misalkan foto lagi ngetik-ngetik kayak gitu atau gimana, Pak? Nah, kalau dalam TU itu biasanya menyiapkan pelaporan selama daring. Menyiapkan pelaporan selama daring. Misalnya di lab komputer itu juga bisa dimasukkan. Atau bikin absen daring itu juga bisa dimasukkan. Banyak untuk apa namanya yang dilakukan selama daring kan. Seperti itu. Kalau kembali ya? Bang, kalau kayak Pak Malan sama Pak Pariman gimana Pak? Sama Kusairi? Sesuai dengan tupoksinya Mas. Tupoksinya gitu. Sesuai dengan tupoksinya yang sekiranya mendukung belajar daring untuk PTK itu apa? Karena di situ yang diminta seperti itu. Sandy Firmansyah ini siapa? Sandy Saka Diaska ini siapa? Bisa bicara. Gimana Bapak Ibu? Masih next atau diakhiri? Ya. Pak Bambang nanya, tadi kan masih belum nyambung yang di bagian pembuatan folder dalam Google Drive tadi ya Pak Bambang ya? Itu kan diisi kan? Iya. Itu kan diisi. Nah, setiap guru kan ngajar kan mungkin beda-beda maksud saya. Setiap guru kan mungkin ada yang ngajar pakai
Classroom, mungkin pakai Google Meet. Maksudnya itu yang dikirim proses mereka belajar selama di Google Classroom itu ya Pak Bambang ya? Atau Apa bikin video pembelajaran kayak gitu Pak Bambang? Maksudnya gimana? apapun yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang sekiranya belajar daring itu bisa didokumentasikan. Mau seperti apa yang kiranya untuk belajar daring itu bisa didokumentasikan. Mau dipakai Google Classroom misalnya itu juga bisa, mau Zoom juga bisa dan lain-lain. Mungkin seperti itu mungkin Bu ya. Atau seperti Jadi apa? Ya. nambahin lagi Pak ya. Jadi maksudnya misalnya Pak, ada kalanya seandainya kita masuk di sana ada selingan ngajar juga di WhatsApp misalnya. Berarti di percakapan atau anak-anak ngumpul tugas atau video yang lainnya dikirim juga Pak? Kalau itu faktor pendukung pengajar daring ya enggak masalah sebenarnya. Itu bagian dari proses pembelajaran daring itu tadi. Ya, udah. Artinya real kondisi yang sedang kita lakukan selama daring itu memang ini buktinya ada. Tidak mengada-ada. Ya. Jadi isinya berarti kemungkinan berbeda-beda. Maksud saya dari segi kawan-kawan kan ngajarnya beda-beda ya Pak ya. Mungkin ada yang Zoom, ada Google Meet atau Classroom kayak gitu. Atau mungkin sebagian ada dibantu dengan kadang-kadang kan percakapan lebih enak mungkin di WhatsApp atau yang lainnya Pak. Kadang-kadang soalnya kan Zoom kan kadang putus-putus anak-anak Pak. Itu platform mau yang dipakai sumbernya apapun boleh dimasukkan sebagai dokumentasi pendukung pembelajaran, mau WA, mau Classroom, mau apa sekolah lagi, mau Sumsel cerdas yang waktu itu bisa semuanya faktor pendukung. Iya Pak, kasih. Sama-sama Bu itu. Sudah Bu Puput? Tambahin lagi Pak. Iya Bu. Tambahin lagi Pak. Ya. Itu kan dimasukkan, itu kan selama kita 1 bulan ya, maaf. Ini kalau kita kan kebetulan bulan Juli ini kan sedikit waktunya. Kemarin terakhir, yang sama kakak kemarin terakhir terbang. Agustus, maksud saya kan mungkin panjang di situ kan sama 1 bulan kan. Nah, kayak mana kalau 1 bulan itu apa harus dimasukkan selama misalnya 4 kali pertemuan dimasukkan atau hanya sebagian saja, Pak? Kalau lihat laporannya ini per bulan berarti periodik berjenjangnya itu ya bulan Juli kayaknya khusus untuk bulan Juli. Bulan Agustus khusus untuk bulan Agustus. Bulan September khusus untuk bulan September. Meskipun pada pelaksanaannya untuk bulan Juli ini diawali di tengah jalan. Mungkin yang saat ini kita lakukan yang masih pada IHT itu sebenarnya juga bisa dilaporkan untuk proses pembelajaran daring juga. IHT ini juga bisa masuk sebenarnya. Itu merupakan dari bagian. Nggak, maksud saya gini Pak. Kita kan selama 1 bulan itu kan ada 4 minggu maksud saya. Nah 4 minggu ini mungkin ada misalnya anggaplah 4 kali pertemuan berarti. Nah 4 kali pertemuan itu berarti semuanya dikirim semua ya Pak ya? Iya Bu, itu ada minggu ke-1, minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat pada laporan tadi. Soal isinya menyesuaikan dengan yang Ibu sampaikan di belajar daring itu aja. Oh iya. Ya, makasih Pak. Atau gimana Bu Indah, saya menambahkan ya Pak. Ini mungkin sedikit usulan. Nah itu tadi kan kita 1 bulan, contoh dari Bu Indah itu bisa 4 kali kita mengajar gitu. Nah lebih baik Bu daripada kita membuat petugasnya pusing, di bulan Juli itu kita bikin folder baru lagi aja. Jadi ditanggalkan sesuai KBM. Di folder itulah kita mengisi seluruh data, foto, ataupun laporan gitu loh Pak. Kayak gitu ya, bisa nggak Pak? Bisa aja, ada apa. Di situ kan laporan bulan Juli ya. Bulan Juli itu sininya mau dibuat sub foldernya itu bisa diisi kok. Ya, enggak hanya cukup SPDJM kemudian itu kan enggak. Dokumentasi foto pendukung itu sebenarnya mau dibuat sub laporan juga ada masalah. Artinya link itu ketika sudah dibuka isinya
berbagai macam variasi yang berkaitan dengan belajar, dan yang itulah yang diminta seperti itu kira. Tidak harus sesuai dengan yang tadi. Tapi yang jelas Juli itu linknya ada, kemudian isinya ada, ya itulah yang diminta. Sesuai dengan tupoksi kita mengajar atau seperti apa. Ya itu terima kasih itu Bu Reta. Ini emang apa dananya belum cair tapi sudah membuat laporan dulu. Kalau dananya sudah cair baru laporan mungkin agak enak. Dananya belum cair tapi sudah laporan dulu. Jadi kita buat laporan, Pak, yang belum cair dananya ya, Pak ya. Kira-kira seperti itu. Jadi modal sendiri dulu ya. Enggak masalah, sebentar lagi kan BSU kan cair BSU ini ya. Amin, amin. Apa cair lagi, Pak? Cair nanti BSU itu. Agustus biaya daringnya. Kalau dari Jum kemarin. Ya, Bu. Oh gitu ya Bu Erni ya? Iya, dari Jum kemarin katanya informasinya Agustus, tapi nggak tahu nanti realnya faktanya gimana. Ya kemarin Bu Erni yang ikut Zoom juga itu ya, sama kawan-kawan itu. Iya. Ya mungkin bisa disampaikan Bu yang berkaitan dengan ini, terus Anda terlalu mengikuti jauh. Kalau yang kemarin tuh kan banyak tanya jawab P3K Pak. Kalau untuk daringnya itu mungkin yang gimana kalau semester kemarin 12 sekarang nggak 12 ya. Ya itu tadi nggak bisa katanya kayak gitu. 12 jam gitu loh Pak maksudnya. Oh iya. Terus kemarin harus 12 jam. Nggak bisa, harus mengikuti syarat-syarat. Iya. Kemudian info pencairan katanya itu Agustus. Kayaknya cuma itu aja, banyak ke P3K-nya. Kalau apa ya berita acara tadi itu sudah dicetak 1000 lembar lebih ya beritanya itu. Cuman ada beberapa rekening elektronik ya, nik ganda itu yang buyarkan semuanya tadi itu. Oh. Nah, jadi gagal lagi untuk ngulang dari awal lagi. Ya. Beritanya seperti itu. Ya. Menurut komunikasi Mas Anang kemarin seperti itu, sudah dicetak 1000 lembar lebih yang berkaitan dengan transfer rekening ke saldo kawan-kawan. Cuman berhubung ada beberapa nik yang ganda, akhirnya buyar semua. Nggak jadi. Iya. Itu yang mana Pak? Nah, yang itu Mas, yang menurut mereka mau ditransfer ke bank penyalur masing-masing. Dana IHT dulu Oh iya, tunggu aja. Besok kita buat laporannya sama-sama kan tinggal 2 hari. Jadi kita manfaatkan besok aja biar bisa kompakan. Iya. Biar cepet cair ya Pak. Harapannya seperti itu harapannya. Oke. Mungkin ada lagi Pak Ibu? Sementara ini cukup kayaknya Pak. Ya, sementara cukup ya. Bapak Ibu guru yang lain? Sebelum kita akhiri sudah 1 jam 15 menit. Kalau tidak ada, ya ini hanya sekedar saran. Bapak Ibu, saran. Semuanya ini kan mau mendaftar PPK. Ya, supaya kita bisa mempersiapkan lebih, alangkah lebih baiknya ya belajar bersama-sama, sama-sama belajar. Tidak tahu belajarnya itu di mana, yang jelas membahas soal, entah itu pedagogiknya, entah itu profesionalnya, atau mungkin kalau untuk profesionalnya mungkin urusan kita. Tapi yang kaitan dengan pedagogik dan yang lain-lain, yaitu mungkin perlu kita pelajari secara bersama-sama. Sini siapa yang membahas, kemudian jawabannya seperti apa, itu mungkin kami lebih condong ke situ. Setuju.
Jadi Aku kapan juga di mana? setuju. Nah, ya, Kapan di mudah-mudahan mana? kita semuanya. Cari soal dulu, kita buat grup Nah. baru untuk ngumpulin Jadi, soal-soal gitu. Kemarin kan waktu di rapat kan Bu Sulia bilangnya ada contoh soal-soal dari dinas yang dibagikan ke MKKS, katanya dititipkan di Blitar. Waktu saya Iya. tanya, konfirmasi lagi, Ibu tanya lagi ke Blitar, katanya nggak ada, ternyata salah ibunya. Ternyata cuma modul katanya. Jadi Iya itu Bu. sudah ini katanya rupanya nggak ada teh Pak. Itu sama kok yang di-share di apa? PTK WordPress Sumsel itu kok. Mengambilnya juga dari situ semua. Cuma apa itu? Kisi-kisi atau materi itu. Tapi Permukaan soal. banyak mau bacanya itu rodok memeng. Nah, wih. Pak Bambang ada kisi-kisinya, Pak? Kisi-kisinya modul, Bu Endang. Kisi-kisinya modul itulah. Oh, ini nih yang P3K itu ya, Bu? Ya, yang P3K itu. Ganti Iya, topik. sudah beralih percakapan. Ya, enggak apa-apa, ini sekedar berbagi dan sharing. Ya, supaya nanti dapat lulus semua aja. Semoga diluluskan semua. Amin. Nah, seperti itu. Kok Itu aku mungkin mumet Pak Bambang dari tadi, sakit pala aku. Ya, mungkin seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti terkait dengan proses pembelajaran yang lain, ya kita samakan persepsi yang lain. Seperti itu. Ya. Kalau ada kendala lagi, nanti tanya-tanya lagi ya Pak. Hari-hari yang selanjutnya Mas. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelumnya saya minta maaf, kami minta maaf ya berkaitan dengan apa yang kami sampaikan. Kalau misalnya itu benar ya datangnya dari yang atas, kalau misalnya salah mungkin itu ya keteledoran dari kami. Ya. Sama-sama Pak Bambang, terima kasih. Ya, mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sore, selamat masak semuanya. Masak apa turu Bu Erni? Kayak Pak Wahyu. Ya.